Suasana penuh antusiasme menyelimuti Emirates Stadium pada Kamis 7 Agustus 2025 dini hari waktu Indonesia Barat ketika Arsenal menjamu Villarreal dalam laga uji coba pramusim. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang pemanasan sekaligus momen bagi para pemain baru untuk membuktikan kualitas mereka di hadapan publik sendiri. Termasuk diantaranya adalah Viktor Gyökeres, penyerang asal Swedia yang baru saja didatangkan dari Sporting CP dengan biaya fantastis. Namun, harapan itu harus pupus setelah Arsenal takluk 2-3 dari tim tamu, meski secara statistik lebih mendominasi permainan dengan penguasaan bola mencapai 58%. Tampil di hadapan publik sendiri, Mikel Arteta menurunkan formasi 4-3-3 dengan David Raya di bawah Mister Gawang, dikawal lini belakang yang diisi oleh Ben White, William Saliba, Jakub Kiwior, dan Lewis Kelly. Di lini tengah, kombinasi Eberechi Nwenry, Christian Norgard, dan Mikel Merino bertugas mengatur aliran bola, sementara Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli bergerak di sektor sayap untuk mendukung Viktor Gyökeres yang diplot sebagai ujung tombak. Hasilnya, Arsenal langsung mengambil inisiatif serangan. Sejak menit awal, mereka tampil agresif dengan membangun serangan dari kedua sisi lapangan, memanfaatkan kecepatan dan kreativitas pemain sayapnya. Meski demikian, rapatnya pertahanan Villarreal membuat sejumlah peluang awal Arsenal tak membuahkan hasil. Justru Villarreal yang mampu memecah kebuntuan lebih dulu pada menit ke-16. Nicolas Pepe, mantan pemain Arsenal yang kini berseragam Villarreal, memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk menaklukkan David Raya dan membawa tim tamu unggul 1-0. Gol tersebut pun mengejutkan publik Emirates. Dan belum sempat Arsenal membangun kembali kepercayaan diri mereka, Villarreal kembali menggandakan keunggulan pada menit ke-33. Melalui skema serangan balik cepat, Sergi Cardona mengirimkan umpan silang dari sisi kiri yang disambut Karl Eta Eyong dengan tembakan keras yang tak mampu dihalau Raya. Tertinggal 2 gol di kandang membuat Arsenal meningkatkan intensitas serangan. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil 3 menit berselang. Bermula dari sepak pojok yang dieksekusi Martinelli, bola melayang ke tiang jauh dan disambut sundulan Christian Norgard yang berdiri bebas tanpa pengawalan. Gol ini membangkitkan semangat tim tuan rumah. Namun, hingga peluit akhir babak pertama dibunyikan, skor 1-2 tetap tidak berubah. Memasuki babak kedua, Arsenal langsung mencoba menekan untuk mencari gol penyama kedudukan. Sayangnya, Villarreal kembali mampu memanfaatkan celah di pertahanan The Gunners. Pada menit ke-68, Arnaud dan Juma memaksimalkan ruang yang ia dapatkan untuk mencetak gol ketiga tim tamu. Tertinggal 1-3, Arsenal tetap berupaya mengejar. Peluang pun datang ketika Max Domen dijatuhkan di kotak penalti pada menit ke-76. Martin Odegaard yang baru masuk menggantikan Gyökeres di menit ke-63 maju sebagai eksekutor dan dengan tenang mengarahkan bola ke sudut bawah kiri gawang untuk memperkecil kedudukan menjadi 2-3. Sisa waktu dimanfaatkan Arsenal untuk terus menekan. Namun, Villarreal mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Bagi Viktor Gyökeres, laga ini menjadi debutnya sebagai starter di Arsenal. Sayangnya, performanya jauh dari kata memuaskan. Sky Sport menyoroti penampilan sang penyerang dengan nada kritis. Mereka menyebutnya bahwa Gyökeres memulai laga dengan lambat dan belum mampu beradaptasi dengan permainan tim. Jurnalis Sam Blitz menuliskan bahwa Gyökeres hanya menyentuh bola sebanyak 10 kali sepanjang babak pertama, dan satu-satunya tembakan yang ia lepaskan berhasil diblok oleh lawan. Meski demikian, Blitz juga mencatat adanya momen positif ketika Gyökeres berhasil menembus 2 bek Villarreal di akhir babak pertama meski peluang itu tidak berbuah gol. Peluang terbaiknya datang di menit ke-60 saat ia lolos dari penjagaan dan masuk ke kotak penalti, namun tembakannya mengarah tepat ke kiper Luis Junior. Beberapa menit kemudian, Arteta menariknya keluar untuk memberi kesempatan pada Odegaard. Gyökeres sendiri baru resmi bergabung dengan Arsenal pada Juli 2025 setelah proses negosiasi panjang hampir 2 bulan. Nilai transfernya mencapai sekitar 840 juta krona Swedia atau setara dengan 1,2 triliun rupiah yang menjadikannya salah satu pembelian termahal Arsenal. The Gunners memberinya kontrak 5 tahun dan nomor punggung 14, nomor ikonik yang pernah dikenakan legenda klub Thierry Henry. Dengan catatan 54 gol dari 52 pertandingan bersama dengan Sporting musim lalu, ekspektasi publik terhadapnya sangatlah tinggi. Bahkan dalam bursa transfer musim panas 2025, ia menjadi salah satu penyerang paling diburu, dengan Manchester United juga sempat mengincarnya. Pada akhirnya, Arsenal keluar sebagai pemenang dalam perburuan ini setelah membayar 65,8 juta euro kepada Sporting. Namun, statistik impresif tersebut tidak serta-merta membuat semua pihak yakin. Paul Scholes, legenda Manchester United,
menjadi salah satu sosok yang mempertanyakan keputusan Arsenal merekrut Gyökeres. Menurutnya, Arsenal memang membutuhkan seorang penyerang tengah, tetapi ia tidak yakin Gyökeres adalah pilihan yang tepat. Paul Scholes juga mempertanyakan apakah Mikel Arteta benar-benar menginginkan Gyökeres sebagai penyerang utama yang diharapkannya. Ia menyoroti perjalanan karir Gyökeres yang dianggap tidak biasa, mulai bermain dari Brighton, lalu pindah ke Coventry City, dan akhirnya menemukan performa puncaknya di Sporting Lisbon. Scholes menilai rekor gol Gyökeres memang luar biasa dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, pengalaman di Liga Inggris sebelumnya tidak terlalu meyakinkan. Bersama Brighton, Gyökeres hanya mencetak 1 gol dari 8 penampilan. Performa barunya mulai terlihat ketika ia membela Coventry City di divisi Championship dengan mencetak 43 gol dari 116 laga dalam 2,5 musim. Baru setelah direkrut Sporting CP pada 2023, Gyökeres benar-benar bersinar dengan torehan 97 gol dan 28 assist dalam 102 pertandingan, plus 2 gelar Liga Portugal dan 1 Piala Portugal. Meski begitu, Scholes meyakini Liga Inggris adalah tantangan yang jauh lebih berat dan butuh adaptasi berbeda. Di tengah sorotan terhadap Gyökeres, pemain muda Arsenal Max Dowman justru mencuri perhatian dengan penampilan impresifnya. Pemain muda ini berani melakukan penetrasi dari sisi kanan dan sukses memaksa bek Villarreal melakukan pelanggaran yang berbuah penalti. Aksi ini menunjukkan bahwa Arsenal memiliki talenta muda yang menjanjikan dan berpotensi menjadi bagian penting tim di masa depan. Kekalahan dari Villarreal memang hanya terjadi dalam laga uji coba pramusim, namun tetap memberi banyak pelajaran bagi Arsenal. Lini pertahanan terlihat masih rapuh dalam menghadapi serangan balik cepat, sementara lini depan perlu mencari ritme terbaik, terutama dengan kehadiran pemain baru seperti Gyökeres. Mikel Arteta harus menemukan cara untuk memaksimalkan potensi striker mahal ini sambil menjaga keseimbangan permainan tim. Publik Emirates mungkin masih bersabar mengingat ini baru tahap awal musim dan Gyökeres butuh waktu untuk beradaptasi dengan gaya permainan Premier League. Namun, di tengah tekanan besar, harga transfer selangit dan bayang-bayang nomor punggung legendaris, Gyökeres harus segera memberikan pembuktian jika tak ingin terus berada di bawah sorotan kritis media dan penggemar. Tantangan sesungguhnya bagi Arsenal dan Gyökeres akan terjadi di laga pembuka Liga Premier Inggris melawan Manchester United di Stadion Old Trafford Minggu 17 Agustus 2025 mendatang.